Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Apakah dalam keadaan sehat dan sehat walafiat? Bagaimana kita eh, untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelumnya kepada ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Yang pertama kita membaca doa Isidul Istighfar. Anak-anak dapat mengikuti ibu secara bersama, yaitu sekarang kita membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka binimatika alayya wa abu bizambi fakril wa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Selanjutnya kita akan membaca doa keselamatan yang doanya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakata zal jalali wal ikram. Selanjutnya kita akan membaca doa Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita membaca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinnatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhittuna bisay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala yahuddu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Selanjutnya kita akan membaca surat-surat dari juz 30, yaitu kita ambil aja surat Al-Falaq. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Selanjutnya kita baca surat Al-Kafirun. Kita baca sama-sama ya. Mari kita baca dengan terlebih dulu kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala anna abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kita membaca surat Al-Kafirun, ayat-ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bimma unzila ilaika wa ma unzila qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Setelah kita membaca surat Al-Baqarah ayat pertama dari ayat 1 sampai 5, selanjutnya kita membaca surat Al-Baqarah dari ayat 3 terakhir, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanan rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamalta 'alal ladzina min qabli. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warahmah anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya setelah kita membaca surat Al-Baqarah, ayat 3 terakhir, selanjutnya kita membaca nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Mari kita baca-baca bersama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari', ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Qafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Khabir,
ya Hafiz, ya Mukib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Sahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qawi, ya Mati, ya Wali, ya Ahmid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Mutakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Hay, ya Malikul Mulki, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Musid, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baki, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah kita membaca nama-nama Allah tadi, yaitu Asmaul Husna, sekarang kita membaca tasbih, tahlil, dan tahmid sebanyak 3 kali. Mari kita baca bersama-sama. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Selanjutnya kita membahas salah satu surat yang kita baca tadi, yaitu surat Al-Falaq dan surat Al-Kafirun. Kita membahas salah satu arti dari surat tersebut, yaitu surat Al-Falaq, yang mana artinya yaitu dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki. Jadi dapat kita bahas dari surat-surat dari arti surat Al-Falaq ini, yaitu yang mana Allah itu kita berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Tuhan menguasai, artinya kita untuk melaksanakan subuh terlebih tepat waktu, dan dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, maksudnya kita tidak mudah tergoda dari makhluknya, yaitu makhluk gaib, contohnya setan. Kita tidak terganggu dengan godaan setan. Setelah kita membaca tadi, anak-anak ibu sudah tahu kan arti dari surat Al-Falaq tersebut dan makna dari makna surat tersebut. Sekarang anak-anak ibu semuanya punya cita-cita kan? Baik, ibu ada sedikit motivasi untuk kalian supaya kalian lebih semangat dalam belajar, supaya lebih giat dalam menambah ilmu, yaitu
jangan pernah putus asa, jangan pernah dengarkan omongan-omongan orang lain. Jadikanlah sekolah bukan hanya untuk tempat menuntut ilmu, yakni ilmu juga berguna untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari maupun berbangsa dan negara. Selanjutnya kita akan masuk ke sebelumnya Ibu mau menanyakan apa pembelajaran kita tentang minggu yang lalu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu untuk mengetahui keunikan dari rumah adat maupun rumah adat yang berada di sekitar kita maupun rumah adat yang di luar daerah kita, dan juga mencari makna-makna tertentu, kata-kata sulit dari teks yang akan Ibu bacakan nanti. Baiklah, selanjutnya pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3, yaitu tentang bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Bahasa Indonesia itu kita belajar mengenai gagasan pokok dalam setiap paragraf dan informasi baru dalam teks yang Ibu akan ceritakan dan menceritakan beberapa cerita. Sedangkan PPKN kita akan menyebutkan nama-nama rumah adat dan keunikan dari rumah adat yang ada di Indonesia. Sedangkan IPS kita akan belajar tentang menceritakan tentang budaya dan menceritakan tentang budaya dan sama dengan PPKN tadi tersebut, keunikan dari rumah adat tersebut. Baiklah, tadi kan Ibu sudah membacakan materi-materi pokok tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita masuk kepada pembelajaran PPKN terlebih dahulu, yang mana kita akan membahas tentang rumah adat Manggarai. Apakah anak-anak Ibu pernah melihat rumah adat suku Manggarai? Baiklah, contoh rumah adat dari suku Manggarai seperti ini, berbentuk rumah adatnya atapnya berbentuk lancip. Baik, Ibu akan menanyakan kepada kalian semua, apa perasaan kalian tinggal dalam keadaan rumah tersebut? Kita lihat sepertinya atapnya sepertinya lancip. Apakah perasaan Ananda semua senang atau apa? Yang kedua, pernahkah Ananda semua melihat rumah adat seperti yang Ibu perlihatkan tadi? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan mereka dengan keadaan rumah yang begitu kecil yang kita lihat. Selanjutnya, Ibu akan menceritakan sedikit tentang rumah adat Manggarai tersebut. Ananda semua dapat menyimaknya dengan seksama dan kita akan menemukan kata-kata sulit dalam cerita yang Ibu sampaikan nanti. Dengarkan ya dengan seksama. Baiklah. Rumah adat Manggarai atau biasa disebut Mbaruniang adalah rumah adat yang bisa kita temukan di Kampung Wairebo, sebuah kampung adat di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, atau bisa kita singkat dengan NTT, yang terpencil di atas pegunungan dengan ketinggian 1117 mdpl. Wairebo dikelilingi pegunungan dan hutan hujan tropis. Masuk wilayah Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai. NTT, apa tadi singkatan NTT? Nusa Tenggara Timur. Saat ini, Wairebo menjadi satu-satunya desa adat di Manggarai yang masih mempertahankan ekstensi Baruniang. Sebenarnya di Desa Todo
desa selanjutnya juga terdapat Baruniang, hanya saja rumah adat itu tidak lagi ditinggali, berbeda dengan Baruniang yang ada di kampung Wairebo. Jadi ada di sebuah desa di NTT itu, di desa Todo namanya, juga terdapat Mambrauniang yang seperti rumah adat ini tetapi tidak ditinggali lagi, beda dengan rumah adat di suku Manggarai. Sedangkan di rumah adat di suku Manggarai bisa kita masih kita lihat masih ditinggali. Selanjutnya kita ibu akan minta kepada siswa-siswa ibu untuk menceritakan salah satu suku adat atau rumah adat yang seperti di Manggarai tadi. Terlebih dahulu ibu akan menceritakan rumah adat kita sendiri. Semua anak-anak ibu tahu kan rumah adat kita, yaitu rumah adat Rumah Gadang Sumatera Barat. Tempatnya yang ada di Pagaruyung. Baik, rumah adat kita itu terbuat dari kayu-kayu yang mempunyai beberapa tiang dan mempunyai ciri khas yang berbentuk atapnya berbentuk tanduk kerbau. Kenapa dinamakan tanduk kerbau? Cerita pada rumah gadang tersebut menceritakan kemenangan masyarakat Minangkabau dalam berpacu atau dalam berlomba adu kerbau. Selanjutnya ibu akan bertanya kepada siswa-siswa ibu semua, apakah anak-anak ibu tetapi mengetahui mengenai rumah adat di daerah tempat tinggal kita sendiri. Baik, selanjutnya yang tadi itu kan kita membahas pembelajaran PPKN. Selanjutnya kita akan membahas pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Ibu akan menceritakan rumah adat kita, yaitu rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat. Anak-anak ibu, Ananda dan Ananda semua bisa mendengarkan cerita ibu dengan sesama. Untuk nanti akan ibu berikan pertanyaan atau tugas yang akan ibu berikan. Ceritanya itu rumah adat Rumah Gadang Sumatera Barat. Bentuk rumah gadang sering dihubungkan dengan cerita Tambo Alam Minangkabau. Cerita tersebut tentang kemenangan orang Minang dalam peristiwa adu kerbau. Bentuk tanduk kerbau digunakan sebagai bentuk atap rumah gadang. Rumah gadang memiliki keunikan tersendiri dibanding rumah adat yang lain. Atapnya berbentuk runcing pada bagian ujungnya seperti tanduk kerbau. Atapnya menggunakan ijuk. Rumah gadang memiliki satu tangga di bagian depan. Dinding rumah gadang dihiasi dengan ornamen bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi panjang dan jajar genjang. Rumah gadang memiliki banyak fungsi. Yang pertama, tempat kediaman keluarga. Rumah gadang juga digunakan sebagai tempat untuk membicarakan suatu masalah. Selain itu, rumah gadang juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara adat. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, dia akan dirawat di rumah itu juga. Sedikit cerita itu tentang ke rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat, rumah adat kita sendiri, rumah adat orang Minangkabau. Jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita akan menemukan kata-kata sulit yang di dalam cerita tersebut. Apakah anak-anak ibu mengetahui kata-kata sulit dalam cerita tersebut? Salah satunya yaitu tanduk berbentuk tanduk. Tanduk itu sama dengan tanduk itu yang berada di hewan, contohnya tanduk kerbau, tanduk sapi. Yang kedua itu tuh tadi kan kata unik, kata-kata sulit yang terdapat dalam cerita. Selanjutnya ornamen itu sama dengan hiasan. Jadi kata sulit yang kita temukan dalam
pembelajaran bahasa Indonesia dalam cerita Rumah Gadang Rumah Adat Sumatera Barat, yaitu ornamen. Ornamen itu sama dengan motif, sama dengan hiasan-hiasan. Selanjutnya yang ketiga, yang selanjutnya kata sulit dalam cerita Rumah Adat Rumah Gadang ini yaitu ijuk. Ijuk itu yang ketiga tadi ijuk. Baiklah, itu kata-kata sulit yang kita temukan dalam cerita Rumah Gadang Adat Sumatera Barat. Yang pertama tanduk, yang kedua ornamen, yang ketiga ijuk. Tanduk, ornamen itu sama dengan hiasan, yang ketiga ijuk. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran IPS, yaitu mengidentifikasi atau mengelompokkan beberapa keunikan dari beberapa rumah adat yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama kita sudah membahas rumah adat suku Manggarai. Yang kedua kita membahas rumah adat Sumatera Barat, yaitu rumah gadang, rumah adatnya. Kita akan membahas satu persatu. Keunikan dari rumah suku Manggarai itu, apakah anak-anak ibu sudah tahu? Sebelumnya kita akan menggali beberapa keunikan dari rumah adat. Baiklah, kita akan masuk kepada pembelajaran IPS, yaitu mengidentifikasi atau mengelompokkan beberapa keunikan dari rumah adat yang sudah kita bahas. Yang pertama, kita membahas tentang keunikan dari rumah adat suku Manggarai tersebut. Keunikan dari rumah adat suku Manggarai tersebut atau Membrauniang. Yang pertama itu atapnya terbuat dari daun lontar. Rumah adat itu memiliki berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Atap rumah adat Membrauniang terbuat dari daun lontar yang ditutupi ijuk. Yang kedua, atapnya berbentuk kerucut. Yang ketiga, keunikannya yaitu terdiri dari 5 lantai. Kita lihat pada gambar yang tadi, kita nampak rumah adat itu berbentuk sangat kecil. Ternyata rumahnya terdiri dari 5 lantai. Atau tingkat yang pertama, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, dan tingkat kelima. Yang keempat, bangunan kayu tanpa paku. Jadi rumah adat tersebut tidak dibuat dengan paku atau tidak dieratkan dengan paku, tetapi tanpa paku. Yang kelima, lantai rumah tidak menyentuh tanah, sehingga rumahnya tidak menyentuh tanah. Dapat kita lihat lagi, rumahnya tidak menyentuh tanah. Yang keenam, dibangun di atas tanah datar. Selanjutnya kita akan membahas keunikannya, yaitu kita membangun rumah adat itu di atas tanah yang datar. Tidak ada Ananda semua tahu kan, berbentuk datar, yaitu berbentuk tidak ada lika-liku, tidak ada miring, tidak apa, pokoknya datar. Rumah adat itu kita bangun di atas tanah yang datar. Selanjutnya, rumah adat Membrauniang itu atau rumah adat Manggarai itu berjumlah 7. Harus berjumlah 7, tidak satu saja, tapi berjumlah 7. Satu rumah adat itu dihuni atau diisi 5-6 keluarga. Bayangkan, kita lihat bentuk rumah adatnya hanya kecil, tetapi dalamnya kita akan bertempat tinggal sebanyak 5 keluarga atau 5 anggota kepala keluarga. Bayangkan kita yang tinggal di sana. Selanjutnya, dari satu rumah dihuni 5 hingga 6 keluarga. Yang terdiri kamar, ternyata ada kamarnya, ada dapurnya, ada penyimpanan barang, ada budaya memasak bersama. Jadi
rumah adat suku Manggarai ini atau Mambruniang ini sama seperti rumah-rumah kita, yang ada dapurnya, yang ada kamarnya, yang ada untuk masak-masaknya. Nah, jadi ternyata rumah adat ini masih warisan budaya yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumah adat kita sendiri, yaitu rumah adat Minangkabau. Selanjutnya kita akan membahas rumah gadang kita, yaitu rumah gadang adat Sumatera Barat. Keunikannya terdiri dari tanduk tadi. Mempunyai ciri khas yaitu tanduk. Tanduknya di atapnya berbentuk tanduk yang sangat runcing. Kayak gini rumah adat kita ya. Rumah adat, rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat, rumah adat Minangkabau. Jadi rumah atapnya berbentuk runcing seperti tanduk kerbau. Anak-anak ibu, Ananda semua pernah kan melihat tanduk kerbau. Jadi rumah adat kita itu keunikannya yaitu atapnya berbentuk tanduk. Selanjutnya atapnya itu terbuat atau ditutupi dengan ijuk. Jadi keunikan dari rumah adat kita itu lagi mempunyai tangga di bagian depannya. Selanjutnya, keunikan dari rumah adat kita itu lagi mempunyai rumah yang kecil-kecil ini. Rumah yang kecil-kecil ini yang bisa kita sebut dengan rangking atau lumbung untuk gunanya untuk menyimpan barang-barang seperti beras, untuk menyimpan barang menyimpan barang. Yang ketiga, rumah adat kita itu keunikannya berbentuk dihiasi dengan hiasan bunga atau dedaunan, yang mana motifnya itu berbentuk motif kaluak paku. Ananda semua tahu kan tumbuhan paku yang likunya itu dihiasi kepada dinding rumah gadang kita ini. Jadi itu tentang pembelajaran kita tentang IPS, mengidentifikasi atau mengelompokkan beberapa keunikan dari rumah gadang kita tersebut. Jadi ibu akan menanyakan kepada siswa ibu atau anak-anak ibu sekalian, apakah anak-anak ibu pernah melihat rumah adat yang ibu jelaskan tadi? Kedua rumah adat yang kita bahas tadi. Kalau tidak pernah, coba kamu lihat dan temukan keunikannya itu sendiri untuk keunikan rumah adat kita. Selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan menanyakan kesimpulan. Ibu akan memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini yaitu tentang rumah adat Manggarai tersebut, rumah adat Manggarai dan rumah adat Minangkabau. Rumah adat Manggarai itu tidak hanya tempat tinggal, tetapi di beberapa desa tidak ada lagi yang menempati. Tetapi yang tidak ditempati itu ternyata masyarakat di NTT membukanya seperti tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Kalau kita berkunjung ke Flores atau NTT, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ibu akan menyimpulkan tentang rumah adat kita, rumah adat Minangkabau, yaitu rumah adat itu dinamakan rumah adat Minangkabau. Ternyata asal usul ceritanya, masyarakat Minangkabau berpacu atau berlomba dalam perlombaan adu kerbau dengan
orang Jawa, orang luar Minangkabau, kita mengadu sama-sama dombanya, sehingga domba kita yang menang. Domba orang Minangkabau, orang Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat, sehingga rumah adat kita itu disebut dengan rumah adat rumah gadang Sumatera Barat, yang terdapat pada cerita Adu Kerbau. Baiklah, itu kita ambil kesimpulan sebelum kita sebelum kita pulang. Ibu akan tadi kan Ibu sudah membahas tentang kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan membahas atau menyampaikan pembelajaran kita minggu depan, yaitu tentang tadi kita akan belajar tentang keunikan rumah adat. Besoknya kita akan belajar tentang pakaian adatnya, makanan adatnya, dan seterusnya. Pokoknya tentang keunikan rumah adat yang pernah kita bahas untuk minggu depan. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita menutup pembelajaran kita dengan membaca doa Fakratul Majelis. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon disiapkan dan membaca doa penutup majelis atau Qiraatul Majelis, yang mari kita baca bersama-sama, yaitu doa penutup terlebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kata yang sulit, kata yang tidak menyenangkan, Ibu minta maaf. Dan untuk lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran untuk selanjutnya, jangan pernah untuk putus asa. Sekian, terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.